Allahumma shalli alaihi. Burung duri, burung dara. Biasanya kalau ada yang pantun, ada yang nyautin cakep gitu. Ulangi Bu ya. Burung duri, burung dara. Alhamdulillah burung juga. Terlepas dari sangkarnya. Terima kasih pembawa acara atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daun salam. Daun salam dibawa ke pagar alam. Jauh. Dari sambutan jawaban salam kelihatan banyak yang belum makan malam. Lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini semangat. Mudah-mudahan yang jawab salam rizkinya barokah. Yang punya kebun hasil panennya melimpah ruah. Yang punya keluarga masih dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai rumah. Yang jomblo-jomblo, coba yang jomblo angkat kaki dari sini. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Kok yang amin ini loh Bu, yang di depan ini yang paling kenceng. Dan yang sudah nikah mudah-mudahan istrinya nambah. Ini bapak-bapak yang di depan ini nak bilang amin, tapi tak mana istrinya ada di sini. Maksudnya istrinya nambah baik, nambah sholihah, nambah taat beribadah, sehingga nanti bisa diajak ziarah ke Mekah Madinah. Itu maksud saya Bu. Ibu-ibu yang di belakang lah nak tempel sandal tadi Pak. Dikira nambah jumlah, bukan nambah jumlah, tapi nambah sholihah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibni abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahala tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, aizatal kiram, para alim, para ulama, para sesepuh pilih sepuh yang hadir pada kesempatan kali ini, yang sama-sama kita harapkan barokah doanya serta barokah ilmunya.
para asatidah, Bapak Haji, Ibu Hajah, calon haji, amin Allahumma, amin Allahumma, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil akhos Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim Desa Payuputar, Kecamatan Prabu Mulih Barat, Kota Prabu Mulih, Bapak Haji siapa tadi itu barangnya? Bapak siapa? Bapak Haji Sonawi. Ya kita doakan maksudnya. Kok ini sinis? Ada orang doakan, kok ada yang nggak terima didoain. Mudah-mudahan segera Allah berangkatkan haji, amin Allahumma. Dan yang belum haji mudah-mudahan cepat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma. Mau cepat dipanggil Allah atau mau lambat, Bu? Bu, ingin dipanggil Allah apa tidak? Laku ini. Ingin dipanggil Allah apa tidak, Bu? Ketua Ansor Masahid ingin dipanggil Allah apa tidak? Kapan kira-kira? Habis ini berani? Insya Allah. Maksudnya dipanggil oleh Allah untuk ziarah ke Mekah Madinah beserta jajaran pengurus masjid Baitur Rahim yang tidak bisa kami sebut satu persatu asmanya, aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan kali ini. Apa ini? Lah dekat dikasih kursi antum sendiri nanti baik kalau capek, karena ini kira-kira sama itu sampai jam 1. Ini makanya tahunnya ini Mas kamu kirain kursi. Sampai mana lah tadi lupa ini gara-gara kursi. Ya. Jadi aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak RW, Bapak RT beserta perangkatnya seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Ketua Mudir atau Mudir Majelis Ahbabul Mustafa Ustadz Rudi Hartono yang Masya Allah lebih gemuk daripada saya. Insya Allah beliau juga lebih sehat daripada saya, makanya juga lebih banyak daripada saya. Wabil akhos Ketua GP Ansor Kota Prabu Mulih Mas Sahib yang tadi sudah memberikan nasihat untuk kita semua. Jadi ceramah agama sudah diborong oleh beliau, jadi saya tinggal tulannya. Iya, tadi beliau ini tidak sambutan tapi ceramah. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang Masya Allah saya lihat dari depan ini dan kata yang kumisan cantik semuanya, hijau-hijau, muslimat Nahdlatul Ulama, Masya Allah, alhamdulillah. Seneng Pak, ketika kita masuk di suatu kampung, di suatu desa, kok orang-orang masih menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah, mesti kampungnya itu adem. Kenapa kok adem? Mesti ya karena itu, benar karena itu. Bukan itu Mas, ini bikin konsentrasi saya buyar Pak ini. Kenapa kok adem? Orang yang menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah mempunyai toleransi yang tinggi, tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menyesatkan orang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi kalau daerah itu sudah hilang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah, orang akan mudah mengkafirkan orang lain. Tetangga dengan tetangga tidak rukun, bahkan tidak bertegur sapa. Jangankan tetangga, orang tua cewek dikafirkan, masuk neraka. Betul apa betul? Maka alhamdulillah
di Payu Putra anak-anaknya masih senang sholawatan, masih mau pengajian ke masjid seperti ini wajib dijaga. Iya, tahlilan yang dikatakan bid'ah tidak ada tuntunannya. Yasinan malam Jumat dikatakan sesat, bid'ah, syirik, tidak ada tuntunannya. Ziarah kubur dilarang, bid'ah, syirik, tidak ada tuntunannya. Padahal semua itu sudah ada tuntunannya dan sudah ada dalilnya. Karena kami Pak di Prabu Mulih ini termasuk bersama Ustadz Rudi Hartono ini yang mengkaji kitab-kitab kuning. Alhamdulillah di Nahdlatul Ulama Kota Prabu Mulih sudah berjalan pengajian kitab kuning pekan ke-37. Di situ membahas dalil-dalil sahih, dalil-dalil yang rajih tentang amaliyah Nahdlatul Ulama yang selama ini dibid'ahkan, yang selama ini disesatkan, yang selama ini dikafirkan. Ternyata di dalam satu kitab, nama kitabnya Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ terangkum dalil-dalil, di antaranya ziarah kubur, tahlilan, baca Al-Quran untuk orang meninggal, sedekah untuk orang yang meninggal. Ternyata dalilnya ada semua di situ. Maka alhamdulillah di sini masih tahlilan Pak, di sini masih yasinan Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, dan yang sama kita banggakan dan sama-sama kita hormati mahasiswa, mahasiswi KKN dari Ittifaqiyah. Dulu kami punya kawan dari Teguh Ireng yang aktif di Ittifaqiyah, tapi sekarang beliau sudah pulang lagi ke Jawa. Ya, dulu kami punya salah satu kawan alumni Teguh Ireng Jombang, Jawa Timur yang aktif di pondok pesantren Al-Ittifaqiyah Bogan Ilir. Ini juga termasuk institut pendidikan yang menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Provinsi Sumatera Selatan. Boleh tepuk tangan dulu untuk para KKN yang ada. Sudah usah lama-lama, lagi terbang. Bapak Ibu rahimakumullah, hadirnya kita pada malam hari ini hakikatnya satu tujuan. Kalau saya tanya Bu, ibu-ibu ngapain kok sampai malam hari ini sampai jam 9:30 masih betah duduk di sini? Kenapa enggak balik-balik tiduran di rumah? Kalau saya tanya gitu, apa jawabannya Bu? Senang. Tujuannya apa ibu-ibu datang ke sini? Dengar ceramah. Bapak-bapak tujuannya ngapain Pak? Ngopi. Ngabisin snack. Olehnya yang harga snack di depan baik, itu ada enggak Bu? Alhamdulillah habis duluan sudah. Ada yang tujuannya pengen dengar ceramah, ada yang pengen sholawatan, ada yang tadi ngabisin snack pengen kopi di sini. Hakikatnya satu, yaitu mencari ridha Allah. Dengar ceramah, cari ridha Allah. Sholawatan, cari ridha Allah. Ngopi juga cari ridha Allah. Kalau yang dicari ridha Allah dan yang didapat ridha Allah, segala urusan ini akan beres Pak. Tapi kalau Allah tidak ridha sebagus apapun yang kita kira kegiatan kita, maka tidak akan pernah beres di hadapan Allah dan tidak akan pernah jadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya mengatakan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Bapak Ibu punya hajat, Bapak Ibu punya keinginan, kemudian keinginan tersebut kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berat akan jadi mudah,
Yang susah akan jadi mudah, yang seharusnya tidak mungkin akan terjadi karena kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sombong, saya sombong, Bapak Ibu sombong, punya hajat, punya keinginan disandarkan kepada kemampuan kita sebagai manusia, sedangkan manusia tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, yang bisa segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang seharusnya mudah akan jadi susah, yang seharusnya ringan akan jadi berat, yang seharusnya bisa kita gapai akan jauh dari genggaman kita. Kalau kita sombong, punya hajat, tapi kita bersandar pada kemampuan kita sebagai manusia, manusia tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Yang punya segalanya, yang bisa segalanya adalah Allah Subhanahu. Contoh kalau tidak percaya, mohon maaf Pak Bu, dokter itu kerjaannya ngapain? Berarti orang sakit. Betul Pak, pinter, dapat hadiah jeruk Pak. Kenapa induknya sama saya begini? Bu, dokter kerjaannya ngapain Bu? Sembuh. Nyuntik. Ngobatin orang sakit, ibu-ibu sakit datang kemana? Rumah sakit, iya ke dokter maksudnya. Dan dokter ada yang pergi ke dukun Bu? Ada. Jujurnya nih bunyi. Kita sakit datang ke dokter karena kita menganggap dokter itu kalau didatangi bisa menyembuhkan penyakit kita. Kita minta obat, kita minta disuntik, kita minta resep obat agar kita bisa mengonsumsi obat sampai rumah bisa sembuh dari penyakit kita. Itu anggapan kita, dokter bisa menyembuhkan. Betul apa betul? Tapi dokter itu manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya apa-apa dan manusia tidak bisa apa-apa. Yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu, bukan dokter. Dokter hanya wasilah. Kalau dokter benar-benar bisa menyembuhkan orang sakit, seharusnya dokter itu menjadi orang yang paling sehat sedunia. Betul apa enggak? Karena sebelum dia sakit sudah ditanggulangi dulu. Aduh, aku nak sakit. Itu bukti bahwasanya dokter ini manusia, tidak bisa apa-apa. Yang katanya dokter itu bisa menyembuhkan penyakit, banyak dokter itu pusing kepala, masuk angin, sakit perut. Bahkan ada yang dokter lupa, ini saudara bapak, keluarga bapak ini umurnya paling tinggal 3 minggu lagi. Itu kata dokter gitu Pak. Tapi malah dokternya mati seminggu kemudian. Dokternya mati duluan malah Pak. Banyak. Itu bukti bahwasanya dokter itu manusia. Manusia tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Mohon maaf, guru, ustadz, kiai kerjaannya ngapain Bu? Guru, ustadz kerjaannya ngapain? Ngajar. Anak orang diajar, dipukulin, diajar. Bukan, diajarin agar jadi pinter, agar bisa ngaji, agar bisa sholawatan. Itu tugas guru, tugas ustadz, tugas kiai. Tapi hakikatnya guru, ustadz, kiai manusia, tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Artinya apa? Artinya hakikatnya yang memandaikan, yang memintarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru, ustadz, kiai hanya sebagai perantara ataupun wasilah. Kalau guru, ustadz, kiai itu bisa memintarkan, seharusnya anak seorang guru itu jadi anak yang paling pandai daripada anak yang lainnya. Tapi banyak ibunya guru matematika, ngajarin anak orang lolos olimpiade, lolos perlombaan matematika, tapi anak cewek diajarin 1 tambah 1 berapa? Nak 5. Banyak. Itu bukti guru nggak bisa apa-apa. Yang katanya guru bisa memintarkan anak, tapi hakikatnya yang memintarkan anak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf,
Tukang bangunan, mohon maaf kerjaannya ngapain Bu? Yang bangun lah, namanya pembangunan. Ngapain lagi? Pertanyaan yang aneh nih, kata Mas Sahil. Itu bangun rumah yang bagus-bagus, bahkan rumah wong nomor 1 di Indonesia itu yang bangun siapa? Tukang bangunan. Pak Jokowi presiden rumahnya tidak dibangun dewek Pak. Pak Jokowi tidak ngaduk semen pasir dewek. Tapi yang ngaduk semen, yang bangun bangunan adalah tukang bangunan. Yang bangun rumah dia tukang bangunan. Yang bangun gedung-gedung megah, gedung-gedung mewah, rumah-rumah yang megah, tukang bangunan. Tapi tukang bangunan itu manusia biasa. Buktinya apa? Tukang bangunan yang kerjaannya itu bangun rumah mewah, banyak tukang bangunan yang tidak punya rumah, masih ngontrak, masih di bedeng. Itu bukti manusia tidak bisa apa-apa, manusia tidak punya apa-apa. Yang punya segalanya dan bisa segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, acara malam hari ini saya tadi kemarin tepatnya di WA mewakili PCNU Kota Prabu Muli. Mohon izin Bu Pak, karena Ketua PCNU Kota Prabu Muli ini Kiai Haji Miftahudin itu wafat. Maka kami yang pas berada di bawah beliau wakil 1 mewakili beliau pada malam hari ini. Seandainya beliau masih ada di tengah-tengah kita, pasti beliau yang hadir. Tapi beliau sudah mendahului kita. Kita doakan kirim Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan Kiai Haji Miftahudin ini tergolong sebagai hamba Allah yastarikum min nasabid dunya, yang Allah istirahatkan dari hiruk-pikuknya dunia ini, di alam barzahnya Allah berikan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kami dapat WA kemarin untuk mewakili PCNU Kota Prabu Muli dari Mas Sahid, Ketua KP Ansor. Tema malam hari ini adalah Payu Putar bersolawat. Bu, Pak, solawat adalah satu-satunya amal yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat adalah satu-satunya amal yang langsung diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat belum tentu langsung diterima, belum tentu dapat ganjaran, belum tentu dapat pahala dari Allah. Sedekah belum tentu dapat pahala dari Allah. Haji umrah belum tentu, haji yang mabrur belum tentu didapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi solawat, ketika kita bersolawat kepada baginda Rasul, saat itu juga pahala didapatkan oleh orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hatta sampai walaupun dalam keadaan Bapak Ibu pamer solawat itu, karena suaranya bagus, solawatan pamer aku ini nak solawatan biar orang seneng sama suara aku. Walaupun riak, walaupun pamer, tetap dapat pahala Pak. Solawatan walaupun riak, walaupun pamer, tetap dapat pahala di hadapan Allah. Itu saking istimewa solawat. Tapi kalau solat pamer, hilang pahala solatnya. Sedekah pamer, gak ada pahala sedekah. Ibadah lain pamer, gak ada nilai ibadah di hadapan Allah. Tapi kalau sekali solat kepada Rasulullah Muhammad SAW, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Seakan-akan di dalam hadis sahih Pak, ketika Bapak Ibu di Payu Putar ini mengirim sholat kepada baginda Rasul, disampaikan oleh para malaikat ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka menyampaikan baginda Rasul ini ada sholawat dari siapa? Dari Majelis Taklim Payu Putar. Ini sholawat ya Rasul dikirimkan dari umatmu, ini dari siapa lagi? Dari anak-anak hadroh Ilmas Masjid Ibrahim Payu Putar.
Ini dari siapa lagi? Ini dari Ketua Ansor Prabu Muli yang tadi ceramahnya luar biasa. Tadi bingung bisikan apa lah. Bapak-bapak sudah dapat bisikan belum, Pak? Ibu-ibu sudah dapat bisikan. Aku mikir apa ini bisikan apa? Agak ngeri kalau masalah bisikan, Pak. Iya. Dulu, Pak, kenapa agak ngeri bisikan? Dulu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha diizinkan oleh Allah melihat ke dalam Lauhul Mahfuz ditemani oleh malaikat Jibril. Di situ ada pohon yang begitu besar. Rasulullah kaget, Rasulullah heran, Rasulullah takjub, tanya kepada Jibril, ya Jibril, mahadi, ya Jibril apa ini, pohon apa ini? Dijawab oleh Jibril, ya Muhammad, hadihi syajaratul hayat. Muhammad, ini adalah syajaratul hayat. Apa artinya, Pak? Syajaratun itu pohon, hayat itu kehidupan. Syajaratul hayat adalah pohon kehidupan. Di ayu saya Jibril, untuk apa pohon sebesar ini Allah ciptakan? Dijawab oleh malaikat Jibril, Muhammad, lihat, di setiap tangkainya ada jutaan daun. Di setiap daun jika engkau perhatikan ada nama. Itulah nama hamba Allah yang masih hidup di dunia. Kalau ada hamba Allah hidup di dunia, lahir ke dunia ini, akan tumbuh daun beserta namanya. Jika ada hamba Allah kemudian meninggalkan dunia ini, daun yang ada namanya akan jatuh dari tangkainya. Maka ketika Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian masih hidup di dunia ini, pertanda bahwasanya daun yang ada nama kita di Syajaratul Hayat itu masih ada. Kalau daun kita di Syajaratul Hayat itu sudah nggak ada, berarti Bapak Ibu sudah tidak ada di sini. Ini kenapa jadi sunyi main? Nah ini ngaji kok kayak nakut-nakutin. Nah ini benar, namanya Syajaratul Hayat. Salah satu tanda Syajaratul Hayat itu, Pak, Bu, orang sebelum meninggal paling tidak 40 hari orang itu sebelum meninggal kelakuannya kadang aneh, perkataannya kadang aneh. Betul apa betul? Pernah jumpain orang seperti itu? Selama ini kalau datang ke pengajian pakai baju putih, tapi malam hari ini kok tiba-tiba pakai baju batik. Ini contoh baik, contoh Pak. Biasanya pakai koko putih, tapi kok malam ini pakai baju batik. Malam ini agak aneh nih. Ini contoh Pak. Tidak beneran, tidak contoh baik. Yang biasanya pakai kerudung hijau, kok tiba-tiba malam hari ini pakai kerudung pink. Ada yang pakai kerudung pink, Bu? Jangan ngumpet, Bu. Ini ngumpet. Tidak. Contoh, Pak. Ada orang sebelum meninggal kadang-kadang ke tetangganya ketok pintu, assalamualaikum Pak, saya titip ya, saya titip anak, saya titip cucu. Nah kemana Pak? Aku nak pergi dulu. Dikira mau pergi ke pasar belanja, tapi ternyata baru sadar orang ini setelah meninggal dunia, ternyata perkataan itu adalah pamitan untuk terakhir kalinya. Sering apa sering, Bu? Terjadi orang yang perkataannya tidak masuk akal. Sering apa sering? Sering. Kelakuannya kadang aneh, yang biasanya tidak pernah ke masjid tiba-tiba sering ke masjid. Nah ini kalau kayak gini bagus nih. Yang susah itu kalau biasanya ke masjid tiba-tiba tidak pernah ke masjid. Itu pertanda ada Syajaratul Hayat. Kenapa kok 40 hari? 40 hari sebelum orang meninggal, nama yang ada di daun itu sudah Allah hapus, tapi daunnya masih menempel. Maka seakan-akan dia ini kayak orang linglung di dunia ini, kayak orang tidak sadar di dunia ini. Kenapa? Karena namanya sudah tidak ada di Syajaratul Hayat, tapi daunnya masih nempel. Pak, Bu,
masih hidup? Makanya kalau ditanya jawab, tapi cerita lagi ini nggak jawab kan ngeri. Bu, alhamdulillah. Pernah apa tidak tiba-tiba telinga ibu ini berdenging kenceng? Yang pernah apa tidak? Bapak-bapak pernah Pak? Sering apa tidak Bu? Bapak-bapak sering Pak? Sering juga. Kenapa kok telinga kita tiba-tiba berdenging sangat kencang padahal nggak ada yang lagi nyalain mikrofon, tidak ada angin, tidak ada hujan, kok tiba-tiba telinga kita berdenging sangat kencang? Di dalam suatu kitab disebutkan bahwasanya penyebab telinga kita berdenging sangat kencang secara tiba-tiba itu daun yang ada nama kita di Sajaratul Hayat itu kesenggol sama malaikat maut. Makanya yang sudah sering berdenging hati-hati. Ini baru kesenggol lagi. Untung malaikat maut ini gak jahil Pak. Coba kalau kayak ketua Ansor jahil sepertinya, sambil lewat malas sama orang hidup, cabut sekalian, nggak berdenging lagi, langsung tewas seketika. Bu, sering Bu berdenging Bu? Masya Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sering-seringlah baca la ilaha illallah. Siapa tahu itu deningan terakhir. Enggak, mudah-mudahan Bapak Ibu ini semuanya panjang umur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumin majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim fa huwa aqad atau fa huwa qati." Barang siapa orang berkumpul di dalam suatu majlis, ma jalasa qaumin majlisan, ada orang kumpul seperti ini dalam satu majlis, lam yadhkurullaha fihi, tidak ada zikir kepada Allah, tidak ada yang mengingatkan zikir kepada Allah, pengajiannya mencaci maki, tidak mengingatkan diri kepada Allah, pengajiannya merendahkan orang lain, memfitnah orang lain, membid'ahkan orang lain, maka tidak ada barokahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa berkumpul seperti ini walam yusallu ala nabiyihim, ngumpul seperti ini kok tidak ada yang sholawatan kepada baginda Rasul, tidak ada sholawat kepada baginda Rasul, maka majlis ini tidak ada barokahnya. Maka alhamdulillah ini ada sholawatnya. Nah, ngantuk. Biar gak ngantuk, sholawatan dulu. Pegang terbangnya, kita terbang bersama-sama. Ayo, sholawatan biar gak ngantuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah
Ibu-ibu senang apa enggak selawatan? Iya, makanya ibu-ibu kalau majelis taklim ini biasanya cara ngumpulinya selawatan dulu ya. Kalau ada yang belum datang selawatan dulu. Kalau sambil manggil selawatan dulu. Di sini gitu apa enggak? Selawatan juga. Agar memberitahu hari itu ada pengajian, ibu-ibu selawatan dulu apa enggak? Selawatan. Nah di daerah sana Pak, di daerah sana tuh kadang ngumpul seperti ini susah. Walaupun sudah dipanggil pakai selawatan, itu susah. Sampai liriknya itu diubah Pak. Oh ibu yang solehah, hari ini jadwal pengajian, suami sudah pulang Jumatan, ayo datang pengajian. Susah kalau di sana manggilnya sampai diubah seperti itu. Dan yang dipanggil menjawab dari rumah. Oh ibu yang solehah, hari ini jadwal pengajian, lanjutlah kamu duluan, aku masih banyak. Itu kalau di sana diajak ngaji itu ada gawean terus tidak pernah hadir. Insya Allah di sini tidak seperti itu. Betul apa betul Bu? Kalau begitu ada jadwal pengajian langsung ngajinya penuh. Betul apa betul? Ini ada yang ketawa. Kayaknya enggak gitu. Perasaannya enggak gitu. Tapi alhamdulillah masih Allah berikan sehat. Sehat dan afiatan, karena sehat itu dibagi dua, ada sehat yang afiat, ada sehat yang ghairu afiat. Apa tanda sehat yang afiat? Kalau sehat masih digunakan untuk kebaikan itu namanya sehat afiat.
Tapi kalau sehatnya sudah tidak digunakan untuk kebaikan, itulah yang tidak afiat. Makanya orang Islam mengajarkan bahwasanya kalau sehatnya harus afiat, kalau sehatnya digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai sehat tapi digunakan untuk maksiat. A'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, berhubung saya dikasih waktu hanya sampai jam 10, Bu. Sebenarnya tadi aku ini ingin lamun di sini, tapi tidak betah, bertegak terus. Ayo lama-lama betis ini semakin naik. Temanlah ibu-ibu, bapak-bapak. Man jalasa majlisan, barang siapa duduk di dalam suatu majlis walau sesaat, khairun min alfi raka'atin, lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat. Amin Allahumma. Amin. Ibu bapak cuma duduk baik, Pak. Yang bertegak aku dewek. Tapi duduknya bapak-bapak, ibu-ibu, khairun min alfi raka'atin, lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Amin Allahumma. Amin. Ibu-ibu pernah sholat 1000 rakaat? Bapak-bapak pernah? Oh, doa, belum pernah juga. Yang ngomong pun belum pernah. Berat 1000 rakaat. Bapak-bapak sholat tarawih saja di sini berapa rakaat? Berapa rakaat, Pak? 8, 11 sama rakaat. Rakaat sama witir. Itu dari 23 aja minta korting jadi 11. Baru 23 minta di korting. 11 saja minta yang imamnya cepat. Kalau imamnya bagus bacaannya, dengan dumel di belakang makmumnya. Ketika tartil malah resiko jadi imam sholat tarawih. Kalau bacaan bagus itu resiko dibenci imam, dibenci makmum. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum yang di belakang lambung. Ngapor bukan ustadz yang kemarin baik. Kalau ustadz yang kemarin itu cepat. Sudah Allahu Akbar selesai. Kalau ini namun baru 11 rakaat. Itu enak kita cepat, apalagi 1000 rakaat. Tapi sholat 1000 rakaat sholat sunnah kalah mulianya dengan bapak-bapak, ibu-ibu mau datang ke majelis taklim seperti malam hari ini. Jika selesai nanti ditutup, bapak ibu belum beranjak. Makanya sebelum ditutup oleh MC nanti jangan pulang dulu, karena yang buka itu tadi MC dengan basmalah, yang tutup MC. Maka kalau selesai ceramah jangan langsung angkat pantatnya, nanti tahan dulu sejenak sebelum MC tutup, baru dapat barokahnya majelis taklim. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahkan walaupun ibu-ibu, bapak-bapak di sini duduk dari tadi itu tidak paham dengan apa yang disampaikan, sampai rumah, nek tadi ceramah apa nek? Tidak tahu kamu. Walaupun tidak paham, tetap mulia seperti sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Walaupun ngantuk dari pagi, Pak, tiduran, walaupun tiduran, asalkan tidurnya masih dalam posisi duduk, maka masih dihitung seperti sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Tapi kalau sudah berbaring, sudah guling-guling, apalagi bawa bantal selimut, makanya sebenarnya bapak ibu ini dari tadi langsung tidur baik di sini tidak masalah. Tidur semua, saya ngomong dewek tidak masalah. Nanti kalau sudah selesai aku bangunin, Pak, selesai, balik. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan silaturahim kami yang pertama kali di Desa Panjutak ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan merupakan silaturahim yang pertama, tapi insya Allah nanti dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pakumuli ataupun dari MWC-nya akan kembali silaturahim dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama
para nahdiyat di desa Kayu Utara ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang anak-anak pemuda-pemuda tadi ada wadahnya, ada Dewi Ansor. Insya Allah setiap kumpul sama Mas Sahid, insya Allah mesti ada makanannya. Itu yang utama. Ya. Insya Allah setiap kumpul itu paling nggak mie ayam. Ya Mas Sahid. Ya. Ini nonton ini. Bapak Ibu rahimahullah, kurang lebihnya mohon maaf Pak Bu. Kalau bahasa saya kasar, karena saya makhluk kasar. Berbeda dengan bapak-bapak ibu-ibu bahasanya halus, karena bapak-bapak ibu-ibu makhluk. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz Bani